Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak ADM KPH Bojonegoro beserta jajaran yang kami hormati, Ibu Camat Bubulan beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Kepala Desa serta perangkat, Bapak BPD serta anggota yang kami hormati, Bapak Aspor PKPH Cakung beserta jajaran dari KRPH Merogunung, Celebung, Cancung, dan juga Jeblokan yang hadir beserta Polhut yang kami hormati, Babinsa, Babin Kamtibmas, jadi jajaran TNI Polri yang kami hormati, PPL Pertanian, Pak Korlo yang kami hormati juga pendamping peternakan atau Kesuan Kecamatan Bubulan yang kami hormati, kami banggakan teman-teman peternak dari kelompok Tani Ternak Serang Makmur dan juga teman-teman koordinator Asosiasi Peternak Kambing Kecamatan Bubulan dari Desa Bubulan, Cancung, Celebung, dan Merogunung yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Langsung saja, mohon izin Pak, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait program dan kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh kelompok. Tema kami adalah bersinergi membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat area hutan melalui penerapan sistem agrosilvopastura. Mohon izin Bapak Ibu, masyarakat modern saat ini itu cenderung menganggap masyarakat area hutan itu identik dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, kampung yang kumuh, pedalaman, jauh dari pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah dilema bagi kami yang tinggal di tepian hutan. Untuk itulah hari ini kami berkumpul di sini mengajak panjenengan semua dari berbagai elemen seluruh stakeholder yang hadir pada hari ini. Kita ingin bersinergi karena kami pemuda dan juga masyarakat tepian hutan ini menyadari bahwa kami tidak bisa sendiri untuk memajukan atau mewujudkan yang namanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Next Mas Bambang. Nah, ini adalah latar belakang. Jadi latar belakang kami, kenapa kami ingin bergerak, kenapa kami ingin melangkah, kenapa kami ingin memperhatikan. Nah, ini adalah keresahan kami, Pak. Jadi yang pertama, ini adalah kasus deforestasi, hilangnya tutupan hutan atau alih fungsi hutan. Di mana saat ini krisis iklim ini menjadi masalah yang benar-benar harus dihadapi. Ini menjadi masalah yang dihadapi karena akibatnya adalah terkait kekeringan saat ini. Bagaimana sumber bendung ini selama beberapa tahun terakhir di musim kemarau selalu mengalami yang namanya kekeringan. Kemudian yang kedua, ketika musim penghujan, sumber bendung juga menjadi langganan bencana alam, yaitu banjir. Kadang-kadang karena disadari ataupun tidak, itu kita berada di hulu. Kadang-kadang hulunya nggak banjir, tapi hilirnya di sumber arum, dandur dan sebagainya itu banjir bandang. Seperti itu, sehingga ini juga perlu yang namanya kepedulian terhadap kondisi hutan saat ini. Kita kelompok Tani Ternak Serang Makmur tidak hanya fokus pada bidang peternakan ataupun pertanian, tetapi bagaimana kita mendorong teman-teman, mendorong semua komunitas untuk bersinergi, untuk peduli juga terhadap dampak lingkungan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini dikarenakan keresahan kami terhadap minat generasi muda terhadap dunia pertanian dan juga peternakan, di mana banyak pemuda saat ini berpikir bahwa ternak itu kotor, ternak itu terlalu pekerjaan yang rendah. Tetapi sebenarnya ternak itu memang kotor, tetapi hasilnya itu bersih dan barokah. Itu yang benar sebenarnya menurut kami. Jadi kurangnya pemahaman pemuda untuk membaca terkait peluang yang ada di sektor peternakan. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Camat Bubulan, bahwa Bubulan ini potensi 50%-nya arealnya adalah areal hutan. Sedangkan sumber bendo 70% sampai 80% arealnya juga adalah hutan. Sehingga ini perlu kolaborasi dengan khususnya perhutani selaku pemangku kuasa di wilayah hutan di KPH Bojonegoro. Kemudian selanjutnya adalah sebagian besar pemuda ini memilih untuk merantau. Jadi ini juga dilema bagi desa. Saya sebagai sekretaris desa juga melihat tingkat pendidikan di sumber bendo itu untuk sarjana S1 itu kurang dari 4% dari jumlah penduduk sekitar 2.400 sekian jiwa. Sehingga ini juga perlu tindak lanjut. Kemudian beberapa anak-anak sekolah yang mereka itu notabene masih memiliki
justru mereka punya potensi, tapi mereka memilih kerja di luar kota. Ini tidak masalah ketika mereka bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi untuk keluarganya di rumah. Akan tetapi menjadi masalah ketika dia ini adalah anak tunggal, yang dia ini memiliki beban keluarga dan orang tuanya lansia. Tentunya ini juga menjadi masalah yang harus kita hadapi bersama. Kami menyadari bahwa permasalahan-permasalahan di desa itu begitu kompleks sehingga harus ada strategi atau solusi yang harus kita kerjasamakan atau kolaborasikan sehingga mampu mewujudkan yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Next. Nah, ini adalah gagasan dan strategi yang saat ini kami terapkan di Srono Makmur. Nah, alasan kami sebenarnya mengundang seluruh elemen yang hadir itu untuk kolaborasi Bapak Ibu. Jadi ada dari pertanian, ada peternakan, ada teman ternak. Kami ingin tidak hanya Srono Makmur yang bisa makmur, tetapi teman-teman lainnya yang kelompok-kelompok lain yang ada di desa juga bisa seperti Srono Makmur. Seperti yang disampaikan Bu Camat. Jadi kita ini harus menjadi virus baik untuk kelompok-kelompok lain untuk berkembang, untuk sama-sama memajukan Kecamatan Bubulan, untuk mengenalkan Bubulan di tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Awalnya kami membentuk kelompok tani Srono Makmur ini, kami beri nama Srono Makmur. Srono ini berawal dari kata Sarono, yang artinya adalah jalan. Makmur adalah kemakmuran. Harapannya kelompok tani ternak Srono Makmur ini bisa menjadi jalan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya fokus pada masyarakat yang di desa Sumberbedo, tetapi juga masyarakat maupun komunitas-komunitas lain yang ada di Bubulan maupun di seluruh Indonesia. Kami siap berkolaborasi untuk itu. Kami mendirikan kelompok tani ternak Srono Makmur ini pada tahun 2015 dan Pak ADN kunjungan pertama itu tahun 2015 itu masih juga sudah kunjung ke sini. 2024 ke sini kunjungan dari pemuda pelopor Provinsi Jawa Timur dan hari ini beliau juga. Harapan saya nanti teman-teman silahkan bertanya. Ini beliau Pak ADM secara spesial khusus hadir di kita. Monggo kalau mau bertanya terkait bagaimana sih sebenarnya kerjasama antara kehutanan dengan perhutani. Sebenarnya perhutani itu sangat humble. Saya sering koordinasi dengan Pak Mantri Ngoro, Pak Ngoro Bru dan juga Pak Asper BKP Tegung. Beliau ini sering setiap hari saya telepon dan saya harap juga beliau ini tidak bosan ketika saya ajak koordinasi karena kami menyadari Pak, lingkup wilayah kami adalah hutan dan beliau inilah pelopor hutan yang sebenarnya. Jadi kami ingin kolaborasi terus menerus dan teman-teman lainnya juga bisa seperti kami. Seperti itu. Kelompok ini sekarang sudah beranggotakan lebih dari 155 orang. 155 orang ini beserta binaan. Binaan ini tersebar melalui tidak hanya di desa Sumberbedo, tetapi melalui komunitas-komunitas, sehingga banyak sekali turunan-turunannya. Jadi tidak hanya fokus pada peternakan, pertanian, tetapi juga hasil produksi pertanian untuk diolah menjadi produk UMKM unggulan yang ada di desa, seperti itu. Nah, visi kami adalah mewujudkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat area hutan serta kelestarian lingkungan. Inilah Bapak Ibu yang saat ini sedang kita gaungkan. Kami ingin bersama perhutani kita bisa menciptakan kelestarian lingkungan. Harapannya dari solusi visi kami ini nantinya mampu menciptakan solusi terkait adanya banjir. Nanti ketika cakupan bahasa kita sudah luas, harapannya cadangan air juga tersedia. Syukur-syukur kalau angin besar, angin puting beliung ada sampingnya lagi. Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu dengan hari ini, tentu ini berbeda sangat jauh. Sehingga kalau kita tidak menyadari kalau kita sedang berjalan dalam kegelapan, maka kita tidak akan pernah mencari cahaya. Tapi kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita ini sedang tinggal dalam kegelapan, maka kita harus mencari cahaya itu. Kalau tidak bisa menemukan cahaya, jadilah salah satu dari cahaya itu. Itu yang sedang kami gaungkan di sini. Jadi kami memiliki misi terwujudnya kolaborasi lintas sektor kemitraan kehutanan perhutani. Ini sering kami koordinasi dengan Pak Asper, Pak Mantri, bagaimana cara kami agar bisa mengajukan KKP kemitraan kehutanan perhutani dengan tanaman lamtoro untuk pendukung makanan sebagai pakan. Kemudian yang kedua, kami ingin kampanye terkait pertanian semi organik. Selama ini ketika pupuk kimia mendapatkan akses untuk digunakan di lahan perhutani, secara tidak langsung disadari maupun tidak, tentu ini akan menjadi dampak yang luar biasa terkait kondisi struktur tanah maupun kualitas tanah yang ada. Ini juga perlu dipikirkan, makanya kami mengajak para peternak untuk ternak kambing. Ini salah satu opsi bagi para peternak untuk menjadikan
kotoran kambing ini sebagai pupuk kompos. Ini salah satu bentuk dari kampanye kami untuk menciptakan pertanian yang lebih produktif dengan menggunakan pupuk organik sebagai pertanian semi organik. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun hutan, memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan wirausaha muda mandiri. Kami memiliki cita-cita untuk membantu masyarakat. Jadi bukan hanya anggota kelompok, tetapi lebih daripada itu ke seluruh masyarakat untuk sama-sama membangun hutan. Peran perhutani selama ini memang sudah cukup baik, bukan berarti peran perhutani kurang, bukan, tetapi karena masyarakat memang saat ini masih kekurangan sosialisasi mungkin, kurang sosialisasi, kurang edukasi, sehingga harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang berani untuk speak up, untuk bangkit, untuk menjadi pelopor terkait peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan hutan ini.